1, 2, 3. Langsung kedorong banget sih. Karena kalau jalannya gelombang gini bisa lihat teman-teman, stangnya rada geter ya. Nah depannya tuh kalau kita agak keras tuh emang ada kayak kerasa duk depannya gitu loh. Selebihnya oke sih. Coba kita gas. Oke. Tenaganya lumayan. Semenjak pertama kali diperkenalkan di Indonesia, Yamaha Fazio ini bisa dibilang motor viral. Iyalah, semua orang penasaran banget sama motor ini, bahkan hampir semua reviewnya ditontonnya banyak banget. Nah, pada hari ini kami sedang ada di wilayah Bogor atas undangan dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk mencicipi pertama kalinya Yamaha Fazio. Jadi nanti akan reading di sekitaran kota Bogor. Lantas bagaimana impresi kami mengenai Yamaha Fazio yang sudah menggunakan Blue Core Hybrid ini? Saksikan terus. Oke, ini dia teman-teman. Kita lagi di pembukaan atau test ride dari Yamaha Fazio di Bogor. Oke, kita mulai jalan-jalan dulu ya. Yang paling kerasa dari pertama kali nih atau beberapa meter dari jalan atau dari parkiran itu adalah motornya ringan banget sih. Motornya ringan. Oh ini tanjakan ya, sekarang kita ngetes, kita agak pelan, terus kita nanjak dan sedikit gerdek sih karena masih baru mungkin ya. Ada gerdek tipis banget, cuma itu sedikit sih. Harusnya ntar kalau kampas koplingnya udah ngeplak akan lebih halus. Jadi pertama tadi emang ringan banget karena emang bobotnya kan nggak nyampe 100 kg ya. Makanya kerasanya kayak ini tuh kayak effortless banget gitu, kayak buat ngindarin lubang gitu, nggak butuh nggak butuh tenaga lebih lah. Jadi meskipun bodinya kelihatan besar, gendut gitu ya, tapi ternyata motornya ringan. Habis itu ini kita lagi ada di jalan yang agak bergelombang, gentakannya agak kerasa sih ini ya, cuman masih dalam batas wajar sih untuk bobot saya yang 60 kg ya. Kalau lewat jalan yang tambelan-tambelan gini nih agak kerasa nih. Ini juga ada speed trap, lumayan kerasa gentakannya. Cuman ini better sih kalau dibanding kayak Frigo gitu ya. Frigo tuh kerasa lebih keras standarnya, apalagi kalau masih baru banget. Kalau ini better sih. Terus juga akselerasinya meskipun sambil flying gini ya, maksudnya sambil berjalan bukan dari berhenti, oke sih akselerasinya karena emang klaim torsinya lumayan lebih besar dibandingkan mesin-mesin yang serupa ya, kayak mesin yang di Yamaha Mio Gear atau di Yamaha Frigo. Oke sih. Cuma memang kalau tambelannya atau jalan pecahnya agak besar sih berasa juga sih. Ininya gentakannya. Remnya pakem ya, ciri khasnya Yamaha nih. Rem-remnya lembut, empuk, cuma pakem banget gitu, bisa langsung berhenti. Oh ini oke, masih dalam batas toleransi sih kalau menurut saya ini suspensi belakangnya. Mungkin untuk yang bobotnya lebih di atas 60 ya, harusnya sih bisa ngerasa lebih nyaman sih menggunakan Fazio ini. Dan mungkin karena ini juga masih baru, makanya per-pernya juga masih keras banget, masih lebih keras. Terus kalau buat yang depan, sampai saat ini belum ada jeduk sih. Kita juga belum ketemu lubang yang besar banget ya. Masih dirasa-rasain dulu nih. Ini ada jalan jelek, coba kita lindas. Oke, masih aman, nggak sampai bletak gitu ya, nggak kayak Aerox atau Lexi gitu standarnya yang gampang banget jeduk. Kalau kondisinya masih standar, jadi emang harus upgrade. Kalau sih tadi oke sih redamannya. Gas. Oke, karakter tenaganya Mio banget teman-teman, jadi linear gitu ya. Jadi awalnya nggak terlalu menghentak, tapi dia terus mengisi gitu loh. Nah itu depan ada lampu merah tuh. Saatnya kita nyicipin hybridnya, karena dia kan aktifnya kalau dari posisi berhenti ya. Dari berhenti terus kemudian selama 3 detik dia akan nge-push atau dia akan elektriknya bekerja lah, kayak nge-boost gitu. Asik. Dari posisi berhenti, stangnya juga enteng banget. Meskipun ininya lucu banget ya batoknya ya, jadi kayak panjang banget. Padahal speedometernya segini doang, cuman ininya ruangnya besar banget sih. Kalau dilihat dari kokpit ini
lonjong banget gitu ya. Oh ya, ini SSS nya aktif tuh, dia lampunya kedap-kedip, itu berarti SSS nya start systemnya aktif. Oh nih lampu hijau, 1, 2, 3. langsung kedorong banget sih. Kerasa. Cuma ya tipis-tipis lah ya, karena emang juga nggak terlalu lama, karena cuma 3 detik. Cuma oke sih, dari posisi berhenti terus kita gas gitu langsung ngedorongnya tuh berasa banget, langsung gitu tuh. Kalau udah jalan gini langsung karakter linearnya kerasa banget. Ini tadi masih pakai di putaran rendah sampai tengah doang ya, kita nggak tahu sih atasnya. Cuman ini oke sih, untuk jalan tuh nggak butuh gas yang dalam-dalam banget. Ini tuh kayak gasnya cuma tuh segini doang tuh udah mau jalan gitu motornya. Udah gitu kan ininya ini ya permodian kompresinya gede ya, jadi itu pastinya bakal ngaruh banget ke performa sih, ke tenaganya gitu. Ini di depan ada gundugan posisi tidur gitu ya. Kita mau lihat nih kayak apa suspensinya Frigo, kita rasain. Oh man, oke. Kalau dirasa-rasa sih suspensi depannya ternyata pernya ini lumayan lembut ya. Artinya kayak pas baru dinaikin aja tuh dia suspensinya udah amblas gitu kan. Otomatis kalau udah amblas berarti dia jarak mainnya atau travelnya udah tinggal sedikit tuh. Nah ini kalau kita ngeliatin jalan rusak yang terlalu keras atau terlalu patah gitu, dia ada rasa bottoming sih dikit gitu. Cuma kalau jalan yang mulus-mulus gini sih nggak masalah, karena masih ada sisa travel sih. Cuma emang nggak banyak sisa travelnya. Selebihnya oke sih. Coba kita gas. Oke. Tenaganya lumayan. Emang kerasa lebih ringan sih. Dia linear cuma lebih kerasa bertenaga dibanding Frigo atau Mio Gear gitu. Karena juga kalau ngelihat speknya sebenarnya kayak jarak antara puli depan dan puli belakangnya itu emang lebih pendek. Kemudian juga final gearnya atau gear ratio-nya itu emang lebih ringan juga, jumlah matanya lebih banyak. Jadi emang akselerasinya oke sih. Cuman nafas atasnya harusnya nggak kedodoran karena dia rollernya kan berat ya teman-teman. Rollernya itu dia sampai 14 gram. Jadi ya saling mengisi kekurangannya sih. Jadi final gear kemudian pulinya dibikin deket biar akselerasinya oke. Cuma untuk putaran atasnya dibantu dari rollernya yang berat itu gitu. Kemudian ini juga nggak lupa ada flat deck atau floornya ini nih, injakan kaki pengendaranya yang lumayan luas ya. Ini untuk sepatu ukuran 43 tuh masih maju mundurnya masih banyak banget gitu. Ruang tengahnya juga lega, maju mundurnya juga lega, jadi oke banget sih. Mau naruh barang juga lega banget nih. Bisa dilihat ini jauh banget jaraknya antara jok sama deck depannya sama si hooknya ini atau gantungannya. Oke sih. Oh ini sudah ada, karena tadi udah dikonekin sama HP, jadi dia ada indikator app sama baterainya nih. Ini app ini, aplikasi ini menandakan kalau connectednya udah connect sama smartphone. Kalau ini baterai HP kita yang terkoneksi gitu. Nah ini jalannya agak lenggang sih nih. Saya pengen coba jaga jarak dulu sama yang depan, lalu itu coba sedikit ngegas kayak segitu. Enak ya, enak gitu. Motornya nggak terlalu jerit, beda sama kayak kompetitor kan, kayak misalkan Beat gitu ya. Kalau itu kan biasanya dia langsung jerit motornya, jadi kayak wah ada power. Kalau ini mesinnya nggak terlalu jerit, cuma padat gitu sih, ngisi tenaganya. Karena kalau jalannya gelombang gini bisa lihat teman-teman, stangnya rada geter ya. Karena emang guncangannya cukup kerasa kalau jalan gelombangnya rada kencang. Udah gitu kan di sini bandul stangnya model plastik ya, jadi dia kurang bisa meredam getaran juga. Makanya kalau ada jalan gelombang terus kita lewatnya kencang, dia lumayan terkoyak stangnya. Lumayan gebuk-gebuk lah, kerasa lah. Cuma ya itu minor sih, masih bisa diatasi dengan kayak tadi, mungkin pasang bandul stang yang lebih berat. Jadi dia kanan kirinya ini bisa inilah meredam getaran lah. Jadi pergelangan tangan atau telapak tangan pengendaranya juga nggak gampang pegel atau bahkan bisa kesemutan. Cuma sejauh ini aman sih, nggak ada kesemutan atau pegel, cuma emang guncangannya aja cukup kerasa. Selebihnya oke lah. Hand gripnya gede, modelnya klasik, dan ini Vino ya. Jadi kesan retronya kerasa banget, dia bulat, jadi tangan tuh ngepelnya lebih full lah gitu, lebih gede.
Terus apa lagi ya? Spionnya spion Mio Sporty. Spion yang cukup legend ya, spion kayak 5TL gitu, Mio Karbu. Emang rada kurang masuk sih sama desain motornya. Nah ini saat akselerasi awal udah nggak terlalu gerdek kayak pas tadi awal, karena kan ini jalan udah agak jauh tadi ya, udah 124. Tadi masih rendah banget odometernya, jadi sedikit gerdek di awal. Cuma nih kalau udah panas dan udah ngeplak aman sih. Ini buat gambaran teman-teman, ini di depan ada Faisal. Dia emang lumayan gemuk ya, bukan body shaming teman-teman, ini buat gambaran aja gitu kan. Dia emang agak gemuk dan itu kurang lebih kelihatan posturnya kalau dia naik Fazio lah. Jadi, nah ini sebelahnya badannya ramping. Kalau yang badan ramping kayak hampir sejajar gitu ya antara bodi kotak motornya dengan badannya gitu. Karena emang bodinya walaupun mengotak cuma masih terbilang ramping sih gitu. Terus, oh ya kalau bicara asisnya, nah masalahnya kan asisnya ini nggak bisa kita matiin ya. Jadi kita nggak tahu nih ketika asisnya aktif tenaganya seperti apa saat akselerasi, kemudian kalau hybridnya aktif akselerasinya seperti apa gitu. Nah ini kan hybridnya aktif terus ya, jadi kita nggak bisa bedain juga sih seberapa pengaruhnya lah istilahnya gitu kan ke akselerasinya gitu. Cuman basic mesinnya kalau udah jalan gitu, kalau udah flying start gitu ya oke sih, kayak nggak butuh gas banyak-banyak buat melaju gitu kan. Tuh di gas dalam malah majunya langsung jauh banget. Ini udah mau balik ke titik poinnya lagi. Jalannya ini agak kasar dan agak berkeriting sih. Oke. Ya masih dalam batas wajar lah gitu kan. Nah depannya tuh kalau kita agak keras tuh emang ada kayak kerasa duk depannya gitu loh. Karena itu tadi travelnya mainnya sedikit gitu. Talang air, lubang air lagi. Ya oke sih. Cuma emang depannya bottoming, belakangnya sedikit keras. Ya cuma kan ini kan sudah berdasarkan riset ya untuk rata-rata postur orang Indonesia dan kontur jalan Indonesia lah. Karena nggak sepenuhnya rusak dan nggak sepenuhnya halus, dan nggak sepenuhnya orang pengguna motor itu badannya slim, nggak semuanya juga berisi gitu ya. Jadi emang diambil rata-ratanya. Selesai sudah perjalanan saya tadi keliling kota Bogor, dikawal dan bersama beberapa media naik Yamaha Fazio teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya adalah motor ini punya riding position yang nyaman, meskipun joknya ini agak keras nih, cukup disayangkan sih. Padahal lebarnya udah cukup banget, cuman joknya keras, kemudian setangnya tinggi, kerasa santai dan juga nggak terlalu menekuk ke dalam. Enak banget, dan ininya nih ruang tengahnya nih kerasa banget sih lebarnya. Jadi kaki kita nih kayak kaki saya nih ukuran sepatu 43 tuh masih lega banget lah gitu kan. Kemudian juga untuk karakter suspensinya sendiri yang belakang ini bisa dibilang masih terbilang empuk sih untuk bobot saya 60 kg. Cuma memang kalau menghantam lubangnya terlalu keras atau terlalu dalam itu emang gentakan badannya masih kerasa. Cuma ini better banget dibanding milik Mio Gear atau Yamaha Frigo. Untuk yang depannya sayangnya suspensi depannya ini perek kerasa lebih lembut nih teman-teman. Jadi waktu dinaikin ini suspensi depannya udah ambles duluan nih, makanya travel suspensinya rasanya kurang jauh mainnya. Jadi untuk jalan santai enak, untuk ngebut enak, cuma kalau jalan gelombang atau porsi tidur yang besar gitu ya, ini akan kerasa sedikit bottoming sih, seperti itu. Kemudian respon mesinnya halus dan bertenaga, cukup mengagetkan juga untuk akselerasinya juga tenaganya, terutama saat hybridnya aktif itu ya, yang dari posisi berhenti selama 3 detik itu kalau dibuka gas motornya langsung mati. Begitu juga saat flying atau sedang berkendara cruising gitu, meskipun hybridnya udah nggak bekerja, cuma karena memang perbandingan kompresinya tinggi, kemudian juga dia punya klaim torsi yang tinggi, jadi untuk nyalip-nyalip, terutama juga untuk nanjak ya, itu gampang banget sih teman-teman. Jadi nggak butuh bukaan gas yang terlalu dalam, itu udah bisa banget nanjak. Kemudian juga ada fitur Y-Connect, tadi bisa ngelihat konsumsi bahan bakarnya, dan saya tadi mencatatkan 1:53 km/liter. Itu menurut sistem ya, menurut Y-Connect-nya. Nanti untuk hasil yang lebih detail akan kami tes di sesi test ride. Kalau udah dapat unitnya, kami juga akan mengetes secara full to full, jadi biar lebih akurat lagi, seperti itu.
Dan yang nggak kalah ketinggalan adalah meskipun si Fazio ini kelihatannya besar gitu ya dan kayak berisi banget, cuma ternyata karena bobotnya hanya 95 kg, ini jadi hal yang cukup mengasihkan sih ketika naik Fazio. Karena meskipun kelihatan besar, tapi ketika baru dikendari, bahkan baru jalan beberapa meter aja tuh udah kerasa banget kalau motornya ringan. Jadi lincah, kemudian juga badan pengendaranya tuh nggak butuh tenaga lebih gitu ya untuk mengontrol si Fazio. Jadi sepertinya cocok untuk berkendara perkotaan yang macet atau bahkan untuk kaum hawa nih ya. Jadi untuk dipakai bekerja gitu atau kuliah, sekolah, rasanya nggak akan membuat badan terlalu capek gitu. Seperti itu kurang lebih hasil dari first impression atau pertama kalinya kami mengendarai Yamaha Fazio ini. Ya, kurang lebihnya nanti akan kami ulas lebih detail lagi di sesi test ride-nya. Oke, kalau begitu jangan lupa di like, komen, di subscribe juga channel Motor Fun Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak terlewat dengan video-video terbarunya. Jangan lupa juga untuk mampir ke website autofun.co.id untuk melihat berita terbaru baik motor ataupun mobil. Kalau gitu, sampai jumpa di video-video berikutnya.